Assalamualaikum. Kelompok kami akan memaparkan tokoh proklamator Indonesia yang menanamkan nilai-nilai aneka. Muhammad Hatta. Hatta lahir dengan Muhammad Attar pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Di usia yang sangat muda, ia juga mulai tertarik pada dunia politik. Hatta menjadi bendahara bagi Jong Sumatranen, Bon, cabang Padang di usia 16 tahun. Tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk mengambil studi di Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Ia mendapat gelar doktorandus pada tahun 1932. Selama di Belanda, Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana ia menjadi bendahara pada tahun 1922 dan ketua pada tahun 1930. 1953 dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing role model Bung Hatta dilihat dari sisi akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas. Bung Hatta ialah sosok pekerja keras. Kebenciannya terhadap kolonial membuat Bung Hatta selalu bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya bertanggung jawab, tetapi juga mempertanggungjawabkan setiap langkah yang beliau ambil. Bung Hatta juga aktif berorganisasi, salah satunya pernah diangkat menjadi ketua organisasi Perhimpunan Indonesia. Sosok yang memiliki integritas, sederhana, rendah hati, prinsip kejujuran, nilai-nilai publik yang mengedepankan nilai-nilai demokratis kerakyatan. Selain itu, kepeduliannya kepada rakyat dan ekonomi Indonesia, beliau mendorong adanya gerakan ekonomi rakyat melalui koperasi. Atas prakasa inilah, beliau diangkat sebagai bapak dan pelopor koperasi di Indonesia. Hal ini selaras dengan prinsip akuntabilitas di mana beliau memiliki perilaku teladan yang dapat diandalkan di setiap lini berbangsa. Nasionalisme. Tidak diragukan lagi, Bung Hatta adalah sosok nasionalis sejati yang selalu menebar semangat kebangsaan dan nasionalisme. Bapak proklamator ini adalah salah satu pejuang kemerdekaan dan tokoh pergerakan nasional. Bagi Bung Hatta, perkara pribadi bisa belakangan dibanding masalah negara. Buktinya, ia pernah berikrar tak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Nasionalisme Bung Hatta itu bertumpu pada konsep kedaulatan rakyat. Artinya bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pandangan nasionalisme dari Bung Hatta inilah yang kita lihat tertuang dalam pasal-pasal UUD dan sila-sila Pancasila yang memuat ketentuan-ketentuan nilai ketuhanan sebagai landasan moral bagi bangsa Indonesia. Sekretaris pribadi Bung Hatta, Iding Wangsawijaya, mengungkapkan dalam bukunya Mengenang Bung Hatta, dirinya pernah kena tegur Bung Hatta karena menggunakan 3 helai kertas dari kantor sekretaris wakil presiden. Ia dipersalahkan karena menggunakan aset negara untuk membalas surat bersifat pribadi Bung Hatta, kemudian mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. Ini merupakan refleksi standar etika publik yang dicontohkan oleh Bung Hatta dalam berperilaku di depan publik. Ide Bung Hatta dalam gagasan ekonomi kerakyatan berupa koperasi. Gagasan ekonomi kerakyatan wujud komitmen beliau dalam membangun perekonomian bangsa. Kini, gagasan ekonomi kerakyatan masih terus hidup, dibuktikan dengan dukungan pemerintah terhadap UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Ini merupakan wujud komitmen mutu dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Anti korupsi. Bung Hatta salah satu tokoh yang memisahkan kepentingan pribadinya dengan kepentingan nasional. Sebagai salah seorang negarawan, Bung Hatta sangat anti terhadap korupsi. Rahasia negara tak pernah ia bicarakan, bahkan dengan keluarganya sendiri. Prinsip dan sikap Bung Hatta ini pernah membuat istrinya, Ibu Rahmiati, yang batal membeli mesin jahit karena mengalami pengguntingan uang. Baginya, rahasia negara tetaplah rahasia. Selain itu, penggunaan fasilitas mobil dinas wakil presiden hanya digunakan saat kepentingan dinasnya saja. Jika istrinya ikut serta kedinasan, maka di dalam mobil dinas tersebut hanya istrinya saja, tidak untuk anak-anaknya. Dari kesederhanaan, kejujuran, dan integritas semacam itu yang membuat sejumlah aktivis menjadikan Bung Hatta sebagai sosok panutan dalam pemberantasan korupsi.